Mbak misale nganu mutus kontrak kuwi visane piye iso turun ndak? Jadi kalau memutus kontrak, siapapun itu punya hak untuk memutuskan kontrak, baik itu pekerja ataupun majikan. Tapi sekali lagi, visa itu mutlak wewenang imigrasi. Imigrasi itu akan mempertimbangkan jika seorang pekerja memutuskan kontrak kemudian mengajukan aplikasi kontrak kerja baru lagi. Nah, apakah di tempat pekerjaan lama rekodnya bagus atau enggak? Jadi sebaiknya bagi teman-teman yang ingin memutuskan kontrak sebelum ngasih notis itu, jika memang kondisi kerjanya itu nggak bagus, itu sebaiknya mengirimkan surat pengaduan dulu, bisa ke KJRI, ke Imigrasi dan Keluarga Departemen. Dan dari surat pengaduan itu nanti akan menjadi rekod kondisi kerja teman-teman. Imigrasi sama Labor sudah tahu, oh anak ini memutuskan kontrak karena sebelumnya sudah pernah mengadukan kondisi kerjanya kalau nggak bagus kayak gitu. Jadi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan untuk bertahan, ya nggak apa-apa memutuskan kontrak. Tapi kalau hanya sekedar tidak betahnya karena majikan cerewet kayak gitu, terus karena tidak nyaman bekerja dengan majikan, itu akan susah. Imigrasi akan mempertimbangkan apakah perlu diberi visa lagi atau enggak. Nah, kondisi-kondisi kerja yang memungkinkan kita atau memperbolehkan kita untuk memutuskan kontrak itu, misalnya ketika di rumah majikan terjadi kekerasan, misalkan dipukul kayak gitu, terus jam kerjanya panjang, jadi misal dari pagi jam 7 pagi sampai jam 12 malam, nah itu kan sudah melewati batas normal orang kerja ya, kayak gitu. Nah, tapi harus teman-teman harus bikin catatan buku harian, ditulis kondisi kerja yang nggak bagus di rumah majikan itu apa. Terus pemutusan lain, misalkan ada pelecehan seksual, itu juga boleh memutuskan kontrak. Tidak dikasih makan, terus sering telat digaji, itu juga bisa menjadi alasan memutuskan kontrak. Tapi kalau hanya sekedar cerewet, tidak nyaman, saya rasa teman-teman harus memikirkan ulang, karena kan sekarang imigrasi memperketat, sangat ketat sekali ya untuk memberikan izin visa kerja gitu. Jadi sayang gitu loh. Karena udah terlanjur memutuskan kontrak, cari kerja cari majikan baru, sama imigrasi nggak dikasih visa baru lagi kan, malah repot, harus pulang ke Indonesia gitu. Soal itu kontrak kerja yang baru, misalnya ganti majikan kan, kontrak kerja itu harus ditahan agent dulu? Nah, kalau namanya kontrak kerja itu ada 4 lembar ya. Itu satu dipegang kita, satu dipegang majikan, satu dipegang imigrasi, dan satu untuk KJRI. Misalnya satu masih semuanya dipegang agent. Nah, terus kan kita belum dikasih, tapi katanya nunggu 1 bulan kerja baru dikasih itu kontrak. Nggak ada alasan seperti itu. Agen tidak boleh menahan dokumen pribadi pekerjaannya, termasuk kontrak kerja. Jadi ketika visa sudah turun, anaknya sudah masuk ke majikan, semua dokumen harus dikembalikan kepada pekerjanya. Misalnya kejadian seperti itu bisa dilaporkan, karena kan kecuali kalau si anaknya mengizinkan ya, atas izin si anaknya, agen menyimpan dokumennya itu boleh. Tapi kalau anaknya tidak mengizinkan, itu bisa dilaporkan, karena penahanan dokumen itu kriminal. Oh, jadi misalnya 1 bulan itu ya, setelah kita kerja 1 bulan di tempat majikan yang baru, terus agen baru kasih itu kontrak kerja, itu harus bayar? Nggak boleh ya, misalnya agen, karena kan sudah kalau ini prosedurnya renew kontrak ya. Kalau renew kontrak itu kita kan cuma diwajibkan membayar fee agensi itu 10% dari gaji 1 bulan. Kalau gaji sekarang 4630, berarti 10%-nya kan cuma 463. Nah, itu saja yang perlu dibayar. Selain itu tidak boleh. Tapi kalau ganti majikan yang baru, masuk majikan baru sama 10% itu. Semua untuk kontrak kerja, entah itu dengan majikan baru ataupun renew kontrak dengan majikan yang sama, itu sama. Itu aturan sudah dari pemerintah Hong Kong. Selain 10% itu tidak boleh dipungut biaya lainnya. Makasih.